kembali pada kesempatan malam hari ini di dalam sebuah kajian yang insya Allah ini sangat penting dan sangat berharga bagi kita semua, ya. Di dalam rangka untuk memanfaatkan perkembangan ilmu dan juga suasana yang sedang lockdown seperti ini, ya. Tapi tentunya semangat kita untuk mencari ilmu tidak boleh berhenti di sini tentunya, ya. Tapi kita harus terus berjuang dan terus mengupgrade ilmu kita sehingga kita pun insya Allah mudah-mudahan akan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, ya, saya ini Dani Abu Yasir akan bersama ataupun menemani Ustadz Robi Permana, ya, akan membahas sebuah judul yang sangat penting, yaitu terkait dengan urgensi takhrij hadis dalam fikih, ya, dan insya Allah yang akan diketengahkan yaitu analisis hadis mengangkat tangan setelah berwudu, ya. Kita sapa dulu ini Ustaz Rabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada Mang Ustaz? Alhamdulillah. Ada peluk. Ya, mudah-mudahan enggak ada Mangnya, sehat. Baik Ustaz, ini nampaknya Ustaz semangat sekali untuk kajian pada malam hari ini. Kita biasanya tandem ini, ya, berdua langsung di studio, tapi kita berjauhan hari ini Ustaz, malam ini Ustaz, ya. Iya. Ustaz, untuk memanfaatkan waktu silakan langsung saja untuk membahas materinya Ustaz. Oh ya. Ini lagi nge-share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan malam ini akan dibahas tentang urgensi tahrij hadis, peranannya di dalam fikih. Sebelum menginjak kepada pokok permasalahan, ilmu tahrij hadis itu salah satu cabang ilmu hadis yang harus dikuasai untuk menguasai sebuah hadis sehingga nantinya lebih kepada hukum dari hadis tersebut. Nah, hukum tersebut itu biasanya untuk menghasilkan sebuah hukum ada yang disebut dengan dilalatul ahkam. Nah, dari dilalatul ahkam ini nanti menginjak kepada poin yang kedua, yaitu wajhul istidlal. Jadi wajhul istidlal, poin yang ketiga baru turukul istinbat. Nah, dari turukul istinbat baru istinbatul ahkam. Jadi tidak akan langsung istinbatul ahkam tanpa adanya dilalatul ahkam. Yaitu kesimpulan dari dalilat ayat itu tidak mungkin. Nah, dilalatul ahkam itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Al-Quran sudah jelas, mutawatir qat'i, dan sudah jelas tidak ada Al-Quran yang ayat Al-Quran yang sahih, hasan, dhaif, tidak ada. Nah, kalau hadis, tentu hadis itu sifatnya sahih, hasan, dan dhaif. Dengan begitu hadis pun harus diperiksa dulu apakah hadis ini sahih, hasan, atau dhaif. Nah, salah satu truk untuk menetapkan sebuah hadis itu ditetapkan dulu tahrijnya. Jadi ada tahrij hadis. Setelah ditakhrij, nanti keluar diklasifikasikan semuanya sehingga dipisah-pisahkan mana hadis marfu, mana hadis mauquf. Jika ada hadis mauquf, setelah itu baru menginjak kepada kajian sanad. Dari sanad dikaji jarah ta'dilnya. Setelah dikaji jarah ta'dilnya, maka bisa disimpulkan dengan istinbatud darajah. Jadi derajat hadisnya apakah sahih, hasan, atau dhaif. Nah, pada kesempatan sekarang insyaallah akan dibahas tentang peranan ilmu tahrij hadis untuk menetapkan sebuah hukum di dalam fikih. Dan poin yang pertama ini insyaallah ya Ustaz berkelanjutan nanti. Insyaallah, mudah-mudahan ya jadi konsisten terus ya. Berkelanjutan. Ini contoh yang pertama sekarang kita bahas tentang mengangkat tangan ketika berdoa setelah wudu. Dan itu yang akan kita bahas. Nah, tentang mengangkat tangan setelah berwudu itu terdapat hadis sahih
Dan saya akan buka ini hasil tahrij berikut dari hadis-hadisnya. Ini di antara hadis yang saya tahrij dari beberapa kitab dari Maktabah Syamilah. Bisa kelihatan, Ustaz? Nah, alhamdulillah jelas sekali, Ustaz ya. Nah, ya. Ya. Nah, analisis pertama tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setelah berwudu, Ya. di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abi Amir setelah berwudu dengan mengangkat tangan. Hadisnya ini diantaranya dari riwayat Sahih Al-Bukhari. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta air wudu, Ya. kepada Abi Amir, kemudian fada'a bima'in, Ya. summa rafa'a yadaihi. Nah, summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah SAW setelah berwudu mengangkat tangannya, kan? Rafa'a yadaihi, mengangkat tangannya. Faqala, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, ighfir, semoga engkau mengampuni li Ubaidin Abi Amir, kepada Ubaid bin Abi Amir. Ya, bin Abi Amir. Ya, Ubaid Abi Amir. Wa ra'aitu bayadu ibtaihi, dan aku melihat putihnya ketiak Rasulullah. Beda dengan ketiak kita. Ya. Kalau ketiak kita mungkin hitam. Kalau Rasulullah putih ketiaknya. Iya. Sumakola, kemudian Rasulullah melanjutkan doanya, Allahumma ya Allah, ij'alhu, semoga engkau menjadikan Ubaid Abi Amir yaumal kiamah, pada hari kiamat, fauqo kasirin min khalqika minan nas, di atas banyaknya manusia dari ciptaanmu. Nah, ini doa. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan ketika mendoakan Ubaid setelah berwudu. Iya. Ya, jelas ya? Betul, Ustaz. Jelas. Di sini pun sama. Sahih Bukhari juz 8 nomor hadis 6383. Di sini pun sama, summa rafa'a yadaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Ubaidin Abi Amir, sama hadisnya. Riwayat Muslim pun sama. Riwayat Muslim nomor hadis 2498. Di sini pun sama, fada'a Rasulullah SAW bima'in, Rasulullah SAW meminta air wudu, fatawadda'a minhu, kemudian Rasulullah SAW berwudu dengan air tersebut, summa rafa'a yadaihi, kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa, Allahumma ighfir li Ubaidin Abi Amir. Nah, hadis-hadis ini menerangkan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan setelah berwudu ketika mendoakan Amir atau mendoakan Abi Amir, Ubaid Abi Amir. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas. Gitu ya, ini hadisnya. Jadi tadi kalau Ibnu Abbas lalu, Ibnu Abbas ini, di mana Ibnu Abbas selalu menyiapkan air wudhu buat Rasulullah. Nah, tapi hadis ini tidak ada keterangan Rasulullah mengangkat tangan. Ada, ya. Di sini Rasulullah langsung dalam panjang, kalau melihat hadis yang panjang, ditahrij semuanya. Ini Maimunah waktu itu ketika Rasulullah SAW ke Hammam melaksanakan qada hajat, kemudian Ibnu Abbas menyiapkan air wudhunya untuk Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW hendak sholat tahajud, ketika itu Ibnu Abbas menyiapkan air wudhu untuk Rasulullah. Kata Maimunah, ya Rasulullah, air ini disediakan oleh Ibnu Abbas. Begitu riwayat redaksinya. Kemudian Rasulullah SAW
mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, semoga Engkau memfaqihkan Ibnu Abbas fiddin, di dalam agama, wa alimhu ta'wil, dan mengajarkan kepadanya takwil. Jadi kesimpulannya ada dua riwayat. Ada dua riwayat tentang Abi Umair dan Ibnu Abbas. Rasulullah mendoakan mereka setelah beliau berwudu. Ada riwayat sambil mengangkat tangan, ada riwayat tidak mengangkat tangan. Nah, tapi ternyata hadis ini bukan hadis atau bukan menerangkan tentang berdoa setelah berwudu, bukan. Bukan. Hadis yang berdoa setelah berwudu, nah hadisnya ini, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a wa rafa'a basaruhu. Nanti ada riwayat wa rafa'a basaruhu, ada yang tidak. Nah, artinya di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW setelah beres berwudu, kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi hadis ini tidak menerangkan tentang mengangkat tangan, tidak. Nah, jadi yang mengangkat tangan itu hadis ketika Rasulullah mendoakan, gitu. Mendoakan. Nah, kesimpulannya begini. Berdoa setelah berwudu dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu tidak mengangkat tangan. Nah, kemudian setelah berwudu itu salah satu diijabahnya doa, dan boleh kita mendoakan orang lain atau mendoakan siapapun, boleh hukumnya dengan mengangkat tangan, begitu. Itu kesimpulan yang pertama. Jadi kalau mendoakan orang lain boleh dengan mengangkat tangan, Ustaz ya? Iya, itu kesimpulan yang pertama. Jadi setelah ditahrij, ternyata riwayat Rasulullah SAW mengangkat tangan itu bukan berdoa setelah wudu, bukan. Nah, mengangkat tangan itu Rasulullah mendoakan sahabat yang telah menyiapkan air wudu, begitu. Bisa dipahami ya? Ya, insyaallah, Ustaz. Nah, jadi untuk doa setelah wudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu tidak mengangkat tangan. Gitu. Tidak, sebenarnya tidak. Yang mengangkat tangan itu setelah beres berwudu, kemudian setelah beres berwudu, berdoa setelah wudu, kemudian mendoakan. Nah, mendoakannya itu Rasulullah mengangkat tangan, begitu. Baik, Ustaz. Kesimpulan yang pertama, ya. Oke, sebentar, Ustaz. Kira-kira, Ustaz, apakah kalau misalkan dilaksanakan di luar setelah wudu, gitu, Ustaz? Ya. Bukan setelah wudu saja, misalkan gitu. Ketika kita ketemu, terus orang itu meminta doa, gitu kan ya, ataupun ingin didoakan, kita mengangkat tangan untuk mendoakan orang tersebut. Boleh tidak, Ustaz, kalau seperti itu? Wah, itu mah beda lagi pembahasannya, gitu kan. Beda lagi. Kalau boleh tidak, kalau boleh atau tidak, itu melihat dalil umum, nanti hukumnya boleh, gitu. Sambil mengangkat tangan. Nanti ada, kita kajilah nanti ya, kita kaji bab, kita mengangkat tangan. Nah, ini doa wudu dulu ya. Kesimpulan kedua, Ustaz. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tentang doa wudu itu sendiri. Doa wudu kan tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadisnya kalau ditahrij itu pun ada dua. Ada ketika Rasulullah SAW beliau setelah berwudu kemudian pandangannya melihat ke langit gitu. Pandangannya melihat ke langit, ke atas, kemudian berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada kalimat itu. Kita buka hadisnya. Hadisnya kita buka. Nih, kelihatan kan? Ya, udah.
Ketinggalan, Ustaz. Nah, di sini riwayatnya dari Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddo'a fa ahsana wudu'a. Barang siapa yang berwudu dan membaikkan wudunya itu bagus, benar. Kemudian warafa'a basarahu ila sama'i. Warafa'a basarahu, Rasulullah mengangkat pandangannya, bukan matanya diangkat ke luhur, bukan. Maksudnya tangga sambil melihat ke atas gitu. Iya. Ila sama'i gitu kan. Faqala, kemudian Rasulullah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di sini ada keterangan isnaduhu dhaif. Dan riwayat-riwayat yang lain di sini dijelaskan sama dari Umar bin Khattab. Qala Rasulullah SAW, man tawaddo'a fa ahsana wudu, summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu dan wudunya baik, kemudian langsung berdoa, tidak ada kalimat melihat ke atas langit, tidak ada kalimat ituan. Langsung berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Rasulullah, futihat lahu samaniyat abwabin, akan dibuka baginya 8 pintu surga, yadkhulu min Aisyah, engkau bisa memasukinya sekehendakmu, begitu. Nah, ini tidak ada kan? Jadi ada setelah ditahrij, ada 2 versi. Ada sambil melihat ke langit, ada yang tanpa melihat ke langit. Ya. Ini Anda coba buka ininya, buka sanadnya nih. Nah, kelihatan kan? Ya, itu Ustaz. Ini sanadnya. Nah, kalau kursornya kelihatan nggak kursor? Ya, kelihatan itu Ustaz, jelas. Jelas ya. Di sini Umar, kemudian Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir. Jadi madarnya adalah Uqbah bin Amir, madarnya. Dari Uqbah bin Amir menerangkan kepada Abi Idris Al-Khawlani, Jubair bin Nufair, Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi, kemudian Ibnu Ammi lahu. Nah, riwayat yang menerangkan dengan kalimat warafa'a basaruhu ila sama'i, nah ini riwayatnya dari Ibnu Ammi lahu, anak paman Abu Uqail gitu. Jadi Abu Uqail namanya Zuhair atau Zahroh bin Ma'bad bin Abdullah bin Hisham. Ya. Panggilannya Abu Uqail. Abu Uqail menerima hadis dari anak pamannya. Nah, Ibnu Ammi lahu itu majhul ain. Tidak jelas siapa dia. Kan ada yang menyebutkan mubham. Mubham. Jadi tidak jelas. Maka rawi yang dhaif, rawi yang statusnya majhul, kemudian bertentangan dengan rawi-rawi sikoh yang lainnya, menurut kaidah ilmu mustalah bisa disebut dengan hadis munkar namanya. Hadis dengan tambahan marafa'a basarahu ila sama'i, itu hadisnya munkar. Bisa dipahami ya? Ya, insyaallah Ustaz. Nah, kemudian beres, ya. Jadi yang benar adalah berdoa setelah wudhu itu tidak mengangkat tangan. Berdoanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Kemudian ketika ditahrij, ada lagi Ustaz riwayat dengan tambahan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Nah, itu tambahannya. Yeah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai sana. Ini berikut ana buka hadis-hadisnya. Kelihatan tak? Ya, kedengaran San, jelas. Nah, di sini ada tambahan. Nah, di sini. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan orang-orang yang taubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Nah, ketika berdoa itu, kata Rasulullah, akan dibukakan pintu surganya. Ya. Ya, Ustaz. Lanjut. Lanjutkan, Ustaz. Masih lanjut ini? Ya, lanjut saja, Ustaz. Masih ada kesempatan, insya Allah. Oh, iya. Cukup waktu. Nah, kemudian hadis ini pun bertentangan dengan hadis-hadis yang lain di mana tidak ada yang menyebutkan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi hadisnya ada dua. Ada yang menyebutkan, ada yang menyebutkan dengan waj'alni minal mutatahhirin, ada tanpa menyebutkan waj'alni minal mutatahhirin, begitu. Gitu ya, Ustaz. Nah, kita lihat sanadnya. Ini waktunya sebentar lagi nih. Nah, kita lihat sanadnya berikut. Nah, bisa dilihat jelas? Nah, ini lagi membuka dulu, Ustaz. Ya, insya Allah siap, Ustaz. Nah, ini yang warna biru, sanad tentang tambahan waj'alni minal mutatahhirin. Hadisnya yang pertama ada Muawiyah bin Salih. Muawiyah bin Salih itu saduq lahu auham. Banyak wahamnya, banyak kelirunya. Kemudian hadisnya idtirab. Idraj. Ya, idtirab. Jadi tepukuh sanadnya ke mana kan? Di sini Muawiyah menerima dari Rabi'ah bin Yazid, menerima dari Abi Idris. Tapi Yazid bin Zaid bin Hubab juga itu auham. Muawiyah menerima dari Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi, menerima dari Abi Idris dan Abi Utsman. Tapi riwayat yang lain ini menerima dari Jubair. Riwayat yang lain pun menerima dari Uqbah. Ini belum ketulis. Dari Uqbah. Jadi hadisnya mudraj. Dengan begitu, hadis dengan tambahan Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin itu pun munkar. Hadis yang tidak bisa diamalkan. Kemudian ada lagi hadis yang menerangkan tentang tambahan lagi, Ustaz. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus ke ditu nanti waj'alni min ibadikas sholihin. Gitu. Iya. Hadis itu sama munkar. Hadis itu pun munkar. Jadi semuanya hadis-hadis tentang tambahan. Kesimpulannya, Ustaz, kalau misalkan kita ini kan. Begitu. Jadi, Ustaz, yang paling tepat doanya itu hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu aja berarti, Ustaz, ya? Iya. Cuma itu saja dan tidak mengangkat tangan. Adapun mau mendoakan orang lain boleh mengangkat tangan, tapi setelah doa yang syahadat tadi. Boleh berdoa, boleh juga mendoakan diri sendiri setelah wudu. Setelah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mendoakan kita dan mendoakan orang lain sambil mengangkat tangan itu boleh. Itu saja kesimpulannya. Ya, itu mungkin yang bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah sahabat ilmu ya, menjadi ilmu semuanya.
malam hari ini kita hanya walaupun sangat terbatas, ini kurang lebih hanya 30 menit, tapi kita mendapatkan sebuah pencerahan yang sangat luar biasa. Kalau bagi saya bagaimanapun juga ini bukan hanya sebatas mendapatkan ilmu fikihnya, tapi kita juga mendapatkan dapur gitu ya, dapurnya ulama, bagaimana cara mencari ilmu, bagaimana cara menentukan sebuah hadis itu sahih dan tidaknya begitu. Dan tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua ya, bagi hadirin semua yang menyimak melalui Arisalah streaming ya. Ustaz, hatur nuhun Ustaz. Ya, sami-sami. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain, Ustaz. Ya, bisa berbagi ilmu lagi. Dan kepada seluruh penyimak ya di Arisalah streaming, saya Denny Abu Yasir dan juga Ustadz Robi Permana ya, undur pamit. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.